Buat saya, parfum seorang selebritis yang tidak paham tentang cara pakai parfum lebih menyengat dari bau bekicot. Tidak ada mobil, pakai motor. Tidak ada motor, pakai sepeda. Tidak ada sepeda, pakai kaki. Apa susahnya? Ini kan masalah komitmen. Mau apa tidak? Kuncinya itu Bapak Ibu. Anak-anak muda Indonesia mestinya bersaing untuk menghasilkan bonus demografi di bidang lingkungan, bukan di bidang teknologi komputer yang pasti kita tercecer oleh anak-anak muda di Cina, Vietnam, dan Thailand. Mungkin bisa mengendalikan. Nah, alam menjadi tantangan, tetapi menjadi petani itu ya, bekerja di dunia pertanian, itu adalah pekerjaan yang dekat dengan alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, serta seluruh hadirin yang kami hormati. Selamat bergabung dalam segmen Simposium Sabisa, berartikan semua bicara desa. Tema simposium kali ini adalah ketahanan pangan nasional dimulai dari desa swasembada pangan. Dan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka merayakan Hari Desa Nasional yang mana jatuh pada 15 Januari 2025. Senang rasanya hari ini kita bisa berkumpul dengan perasaan bahagia di tanah yang kaya akan budaya, tradisi, dan potensi. Tak lain dan tak bukan desa berprestasi, yaitu Ciberem Kulon. Boleh dong tepuk tangan ya untuk Desa Ciberem Kulon. Nah, di kesempatan kali ini mari bersama-sama menggali, berbagi, dan merayakan peran penting desa dalam pembangunan bangsa. Karena memang semuanya dimulai dari desa dan semuanya ada di desa. Benar nggak Bapak Ibu? Betul ya, setuju ya semua? Oke, sebelum kita mulai diskusinya, saya mau pantun dulu ya, kenalan lagi. Siang hari Pak Tani nanam padi. Kok capeknya mulai kerasa. Kenalin lagi, saya Karina Modi yang jadi host di Simposium Sabisa. Mau lagi nggak pantunnya? Mau ya? Bubur Asyuro dibuat sarapan. Lanjut lagi makan tahu Sumedang. Mari bersama satukan visi dan harapan agar masyarakat desa lebih cemerlang. Ini pada semangat ya kalau pantun. Lagi satu lagi boleh nggak? Oke, Pak Dirjen beli kapur barus. Belinya impor dari Kenya. Ini kalau saya disuruh pantun terus, kapan mulai acaranya? Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sapa kembali para narasumber yang spesial sekali dan memang keren-keren banget ya yang telah hadir untuk diskusi Simposium Sabisa kali ini. Yang pertama, saya ingin menyapa dengan hormat Dirjen Pemerintahan Desa, Bapak Laude. Gimana kabarnya Bapak? Baik, alhamdulillah. Boleh dong disapa Pak di sini para hadirin. Baik, terima kasih Mbak Modi. Alhamdulillah baik dan apresiasi saya kepada seluruh yang hadir di GOR Desa Ciberem Kulon siang hari ini. Kita bersama dari Desa untuk Indonesia. Oke, berikutnya ada sosok akademisi, tak lain dan tak bukan Bung Rocky Gerung. Tepuk tangannya dong yang meriah. Boleh disapa dulu Bung. Ini kayaknya semangat banget kalau tadi Bung Rocky datang aja langsung teriak-teriak semuanya. Ya udah pasti itu terjadi. Oke. Ya terima kasih, saya senang di sini dan tadi saya makan tahu. Tahu Sumedang, sungguh nikmat kan ku kenang sepanjang hayat. Oke, lalu hadir juga narasumber yang tak kalah spesial di tengah-tengah GOR Ciberem Kulon. Tak lain dan tak bukan Bapak Sekda Jawa Barat. Pak Herman, gimana perasaannya hari ini Bapak? Disapa juga dong para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun.
satu pantun untuk Bapak Ibu. Ya. Ikan hiu naik perosa, makan tomat. Cakep. Ya, kasep dong, kasep. Oh, kasep. Ini kan di Ciberem. Ikan hiu naik perosa, makan tomat. Kasep. Bapak Ibu, warga desa, I love you so much. Tepuk tangan yang meriah dong. Nggak disangka-sangka itu mantunnya, Pak. Dan narasumber yang terakhir, ada seorang petani organik milenial dan merupakan penerima penghargaan Satu Indonesia Award di tahun 2019. Halo Kak Maya Solastika. Selamat sore semuanya. Terima kasih banyak. Saya kiriman dari Jawa Timur. Jadi datang ke Jawa Barat, dari timur ke barat. Jadi seperti mencari kitab suci begitu ya. Seperti mencari kitab suci ya. Tepuk tangannya yang meriah dong buat keempat narasumber yang udah ada di sini. Oke, ini kayaknya udah nggak sabar ya untuk diskusi. Bung Rocky, ada kata-kata pembuka nggak? Biar ini pada semangat lagi gitu. Setiap kita berkumpul, kita mengingat di mana pusar kita ditanam. Jadi desa tempat kita menanam padi, menanam jagung, menanam palawija sekaligus menanam kenangan. Jadi saya kembali ke desa. Karena hanya di desa ada cinta yang sejati. Bu Anta. Di desa ada cinta yang sejati. Berbicara tentang desa, kita boleh langsung diskusi aja ya bareng-bareng di sini. Oke, yang pertama akan saya tanyakan kepada Kak Maya selaku wanita dan petani milenial gitu ya. Kak Maya, inovasi apa sih yang udah dilakukan untuk keberlangsungan petani organik yang ada di Indonesia? Begitu Kak, silahkan. Ya, saya bertani organik itu dari 2008. Walaupun memang background saya bukan sarjana pertanian, saya sebenarnya sarjana sastra Inggris begitu. Itu satu inovasi juga sebenarnya ya. Dari sastra Inggris kemudian kok mau jadi petani begitu. Mungkin kalau saya sarjana pertanian, mungkin saya nggak duduk di sini gitu. Saya tidak jadi petani gitu. Nah, dari yang kami lakukan dari 2008, kenapa kok nyasar begitu jadi petani? Walaupun background sastra Inggris, saya nggak ngerti kalau umur sawi itu bisa dipanen, mungkin 25 hari sudah bisa dipanen. 2008 nanam dengan sewa lahan setengah hektar itu gagal total, panen sekitar 1,2 ton pada saat itu, tetapi karena tidak tahu bahwa 25 hari itu harus dipanen. Jadi semuanya serba kebingungan akhirnya gagal. Nah dari pelajaran itulah, kemudian kami akhirnya, saya bersama teman saya, kami dulu berlima, cewek-cewek masih kuliah gitu, satu kelas, satu geng. Jadi alasan kuliah sebenarnya bukan menimba ilmu, tetapi bertemu teman-teman, jadi berlima ini. Nah dari situ kami belajar beli buku, kami beli buku sendiri, kemudian kami mencari begitu sosok-sosok yang sudah berhasil bertani organik. Kami datangi, kami kosongkan gelas kami dengarkan semua dari apa yang mereka sampaikan, kemudian kami pelajari. 2009 karena dari kegagalan 3 teman saya mereka harus mundur begitu. Akhirnya tinggallah kami berdua, sampai saat ini 2025 masih ada. Yang kami lakukan dari proses pengalaman itu adalah kami melihat bahwa ternyata dunia pertanian itu juga menuntut ilmu pendidikan yang mumpuni. Jadi istilah masyarakat atau kita kenal di Indonesia bahwa stigma petani itu adalah kemiskinan dan keterbelakangan begitu, atau tanpa pendidikan, itu ternyata tidak benar. Untuk jadi petani harus punya ilmu pengetahuan yang mumpuni, jadi harus belajar. Karena itu kemudian kami melakukan pemberdayaan, lebih banyak kepada pemberdayaan petani perempuan, dan itu kami latih mereka, capacity buildingnya. Dan ternyata di desa-desa seorang ibu bertani harus mencatat, itu mendapatkan stigma yang tidak mudah juga, jadi seperti diberi sanksi sosial, seolah-olah itu tidak boleh dilakukan. Jadi ketika kami melatih petani kami untuk mendokumentasikan proses pertanian, itu harus didokumentasikan, dan itu akan menjadi data. Pada saat proses itu dilakukan, mereka harus menerima cemoohan dari tetangga begitu, bahwa aneh-aneh gitu, jadi petani kok pakai harus bawa pulpen gitu ya, harus bawa buku gitu. Sesuatu yang seolah-olah tidak boleh dilakukan, padahal
ya kenapa tidak boleh seperti itu. Jadi yang kami lakukan adalah membangun pengetahuan, jadi capacity building dari petani-petani itu, karena dari pengalaman kami, dunia pertanian membutuhkan tingkat pendidikan dan ilmu pengetahuan yang mumpuni. Jadi Kak Maya ini merasa dan memang menjadi petani itu perlu ilmu yang tinggi ya. Perlu ilmu yang tinggi dan ingin mematahkan stigma petani itu bukan pekerjaan yang rendah gitu, yang bukan menjadi impian. Nah, dari platformnya Kak Maya sendiri, udah seberapa banyak sih yang diberi edukasi tentang petani organik ini? Gitu, seberapa jauh? Ya. Silakan Kak. Dari brand kami itu 12 Organic. Jadi 12 Organic itu adalah kebangkitan kedua kami di tahun 2012. Bahasa Inggris 12 gitu, biar ada bau-bau bahasa Inggrisnya gitu ya. 2012 itu pertaruhan kembali karena ternyata ketika kami mulai sampai di tahun 2010-2011 itu ya harus gagal. Sehingga di tahun 2012 ketika kami mulai lagi itu seperti bertaruh lagi apakah akan berhasil atau tidak. Nah, pada proses kemudian bagaimana kami mendeliverkan pengetahuan dan pengalaman itu, kalau bisa dibilang tidak hanya di Jawa Timur saja, tetapi juga ada teman-teman dari Manado gitu yang mereka belajar, kemudian teman-teman dari Sumatera, rata-rata anak muda ketika melihat di sosial media, ketika kemudian saya datang ke tempat mereka, itu sedikit menginspirasi mereka untuk kemudian mau tertarik gitu menjadi petani, seperti itu. Jadi platform 12 Organic Brand ini ingin mengedukasi ya, bahkan sudah mengedukasi bukan hanya di Jawa Timur saja, tapi bahkan seluruh Nusantara, begitu ya Kak Maya. Nah, kita udah dengar nih dari kacamata seorang petani organik sendiri yang melakukan implementasi nyata. Sekarang kita mau dengar dong dari Bapak Dirjen, dari kacamata pemerintahan nih Pak. Saya akan bertanya, Pak, tema kita kali ini kan ketahanan pangan nasional dimulai dari swasembada pangan. Terus sejauh apa langkah yang telah dilakukan oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa untuk mencapai tujuan pangan desa tangguh ini Bapak? Silakan Bapak Dirjen. Baik, makasih Mbak Modi. Jadi sesuai tema kita hari ini adalah desa tangguh pangan. Kalau setiap desa pangannya tangguh, artinya ada keterjangkauan, ada ketersediaan, dan konsumsinya, kira-kira begitu. Nah, kita harapkan ini di desa dulu memadai. Di desa memadai sebetulnya apa persoalannya? Ternyata kalau misalnya kayak di Sumedang ini 270 desa, kita lakukan pemetaan. Pemetaan itu lalu kita lihat pangan-pangan lokal yang eksis yang bisa dibudidayakan di Sumedang. Lalu apa persoalan kira-kira dalam pengembangan budidaya pangan yang ada di sini? Pangan lokal lah kira-kira begitu. Kalau ada perspektif misalnya dalam soal regulasi, kebijakan, kita lihat, kita review gitu. Apa masalahnya? Atau dari sisi kelembagaan dan seterusnya. Ternyata hal yang krusial juga sebetulnya adalah bahwa ketika peradaban pengetahuan itu makin maju, dia meninggalkan desa pengetahuan itu seiring dengan lintas generasi begitu ya. Nah, di generasi muda itu tidak berminat menjadi petani. Seolah itu ada sebuah gradasi strata sosial. Sehingga yang identik dengan petani itu adalah generasi baby boomers. Nah, the next generasi mereka itu melihat bahwa petani itu yang ya adalah kasta yang tidak sama dengan yang berpengetahuan dan seterusnya gitu. Nah, dan itu adanya tidak di desa menurut generasi itu waktu itu. Nah, sekarang yang menjadi concern kita adalah melakukan riset sebetulnya. Bagaimana membuat ya, literasi, kemudian melakukan sosialisasi bahwa di desa itu sebetulnya sumber pangan yang ada. Bagaimana kita kembali kepada lokavore, yang istilahnya itu adalah pemberdayaan pangan lokal. Nah, ini yang pemerintah melakukan mapping sebetulnya apa persoalan sehingga di desa itu tidak berkembang pangannya. Padahal pengembangan pangan itu adanya di desa gitu kan. Ekosistem pangan, ketahanan pangan itu di desa. Nah, kita mencita-citakan swasembada pangan. Tapi kita harus memastikan bahwa 75.000 desa secara terpetakan itu dia swasembada dulu. Settle dulu pangannya di desa, tercukupi dulu di sana, tersedia dulu di sana dengan seluruh entitas ekosistem pangan di desa. Kalau ada permasalahan di desa kita tangani, permasalahan di kota atau kabupaten kita tangani atau di Pemda, selanjutnya sampai dengan ke tingkat nasional. Ini yang harus kita lakukan. Dan perlu mendapatkan kurasi literasi bahwa sebetulnya pekerjaan yang salah satu yang paling mulia itu adalah ketika bertani tadi.
Nah ini yang sebetulnya tidak tersosialisasi dengan baik ketika ada lintas generasi peradaban pengetahuan, dia juga ikut meninggalkan desa tadi. Nah sehingga literasi kita tentang pangan, tentang pertanian itu menurun, termasuk minat kita untuk bertani. Nah ini yang saya kira menjadi atensi pemerintah melakukan pemetaan untuk pengembangan pangan lokal, ekosistem pangan lokal, seterusnya akan merefer mengendorse terwujudnya ketahanan pangan, baik tingkat desa, daerah, dan tingkat nasional. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Berarti yang ingin dicapai adalah desa tangguh pangan ya. Dan sekarang fokus langkahnya itu mengenai riset dan literasi. Jadi bisa memberdayakan pangan lokal yang disebut Lokafore tadi ya Pak. Nah, kalau dari sudut pandang akademisi nih, Bung Rocky, gimana menanggapi tentang Lokafore ini, pengembangan pangan desa? Yang kita sebut pangan itu artinya kecukupan, bukan kelimpahan. Melimpah pangan artinya sampah. Jadi kita sebut kecukupan pangan. Di Amerika itu lebih banyak orang keluarin sampah dari kulkasnya ketimbang apa yang dimasukin. Di situ ada kelimpahan pangan. Tetapi bagi Indonesia yang kita tahu bahwa bumi ini menyediakan segala hal, konsep utamanya adalah disparitas pangan, itu yang lebih penting, karena pencernaan kita tidak sama dengan orang barat. Kita dibiasakan untuk mencerna apa aja yang disediakan oleh bumi, bahkan yang belum dimasak. Jadi sekali lagi, buat saya ada hal yang harus dipertahankan, yaitu kultur makan, bukan kultur untuk membeli itu. Jadi kultur makan itu dihasilkan dari halaman. Nah karena itu penguatan awal mestinya mulai dari halaman. Dari halaman pindah ke dapur, dari dapur pindah ke piring. Kan itu dasarnya itu. Kalau kita balik pada apa yang disebut local genius. Atau ya kearifan lokal. Tapi yang lebih penting adalah genius kita untuk memilih tanaman. Di dunia begitu banyak riset yang memungkinkan kita tinggal beli 2 kapsul, lalu kebutuhan energi kita terpenuhi. Kita tinggal 2 butir suplemen lalu terpenuhi. Tetapi kita tidak bertemu dengan alam. Makan artinya bertemu dengan alam. Misalnya di sini ada banyak hasil bumi itu. Kenapa nggak ada petek di situ misalnya? Ya karena petek bau itu. Buat orang kota petek itu bau. Tetapi buat orang desa petek itu lebih wangi dari Chanel No. 9. Pasti. Bau bekicot di sawah itu dianggap menyengat. Buat saya, parfum seorang selebritis yang tidak paham tentang cara pakai parfum lebih menyengat dari bau bekicot. Kan kita tahu bagaimana orang pamer tentang kemewahan, tapi dia bahkan pakai parfum pun dia nggak tahu. Parfum itu harus dipakai dari jarak 30 cm. Supaya parfum itu ada alkohol. Kalau Anda pakai parfum 5 cm dari kulit, yang tiba lebih dahulu di kulit adalah alkohol. Kulitnya terbakar, baru parfumnya masuk. Baunya sengit-singit. Jadi kadang-kala pelajaran itu juga yang mesti kita tanamkan pada anak-anak muda di desa. Karena anak muda desa itu berebut parfum tuh. Skincare hidup di mana-mana tuh. Padahal sebetulnya skincare yang paling bagus adalah lumpur. Yang disediakan oleh alam. Jadi itu yang kita sebut bantuan teknologi untuk meriset. Yang saya khawatirkan adalah desa-desa yang secara digital literarinya itu bagus, tetapi sekarang ada upaya pemerintah untuk menghalangi atau menghambat penggunaan medsos yang bakal tiba di Sumedang, tiba di semua desa terhadap anak-anak di bawah 15 tahun. Di Australia udah ada semacam aturan bahwa anak di bawah 12 tahun, di bawah 15 tahun, bahkan di bawah 12 tahun tidak boleh main medsos. Sekarang kita lihat di desa-desa, anak itu mengakses informasi lewat medsos. Akibatnya otaknya terhubung dengan kota, padahal kakinya ada di sawah. Nah paradoks-paradoks ini saya kira yang mesti dibuat bagus, supaya kita tahu bahwa desa itu ada tempat kita kembali. Itu intinya. Jadi sekali lagi saya senang bahwa di Sumedang ini melek digital, tetapi harus dilatih dengan baik supaya akses terhadap informasi itu tidak menghasilkan yang kita sebut konsumerisme
atau konsumtivisme itu kira-kira. Jadi kita produksi pangan dari desa, kita produksi kebutuhan pokok kita, tetapi kita halangi produksi informasi itu masuk ke desa. Karena lama-lama akhirnya desa itu sekedar jadi tempat lahan pertanian, bukan tempat bertani. Beda antara lahan pertanian dan bertani. Bertani itu seluruh aktivitas keringat saya, gerak otot saya, kemampuan saya untuk beradaptasi dengan bunyi pohon yang sedang tumbang, alam semesta menghidupkan harapan. Itu satu lokasi yang kita sebut sebagai kesiapan manusia untuk bertemu dengan alam semesta. Jadi di Sumedang ini ya, saya lihat tersedia semua hal. Jadi mungkin sebelum Tuhan menciptakan surga, dia dulu punya KTP di Sumedang. Tepuk tangan dong untuk Bung Rocky. Jadi tadi yang saya tangkap, pangan itu pertama buat kecukupan ya, bukan kelimpahan. Kecukupan tuh. Jadi konsep berkecukupan artinya yang dibutuhkan oleh tubuh biologis kita dipenuhi oleh alam. Yang berlebihan itu pasti jadi sampah. Kan itu prinsipnya kan. Kita makan untuk sesuatu yang menghidupkan harapan, wah besok kita akan makan tuh. Tapi kalau kita berpikir kita makan hari ini supaya minggu depan kita masih ada makan, maka kita timbun makanan. Begitu timbun makanan, fermentasi terjadi dalam 24 jam, dia langsung jadi sampah tuh. Nah itu pengaturan itu bisa dibantu oleh teknologi itu. Wah, jumlah energi, kalori kita, protein, berapa, supaya kita tidak mengambil melebihi yang disediakan oleh bumi. Nah, sekarang ada food estate macam-macam, tapi saya termasuk orang yang pengkritik food estate itu. Karena itu semacam arogansi terhadap alam itu. Alam memberi kita kesempatan untuk menikmati dengan cara yang beradab, tapi food estate itu bumi dipupuk segala macam tuh, dipakai teknologi dan berlebihan akhirnya tuh. Padahal misalnya pemerintah memang menginginkan ada stok pangan yang tersedia. Tetapi kalau stok pangan itu diwujudkan dengan cara merusak alam, maka alam akan marah pada kita kan. Saya tahu bahwa pemerintahan Pak Presiden Prabowo berupaya untuk menyiapkan kondisi dasar supaya ada ketersediaan pangan, ada ketersediaan protein. Tetapi sekali lagi kita tahu bahwa Indonesia punya begitu banyak varietas pangan, itu bukan beras aja tuh. Jadi mungkin itu yang bisa diunggulkan. Kita sibuk bikin food estate di Papua dan akan ada 20 juta hektar akan dibabat hutan itu. Sementara 2 jam terbang dari Papua ke arah Darwin, di situ ada, Darwin itu adalah negara bagian paling utara dari Australia. 2 jam terbang dari Papua, kita tiba di Darwin ada penelitian tentang sagu. Lama-lama bahannya nggak ada karena sagunya dipapas di Papua kan. Jadi yang saya sebut sebagai keanekaragaman pangan itu lebih penting daripada satu monokultur pangan. Jadi kita juga mulai menganggap bahwa ya makan nasi itu kan ya kebutuhan orang kota tuh. Ya sedikit-sedikit kita boleh makan nasi. Tapi dari tadi saya makan hal-hal yang sebetulnya ditumbuhkan dari halaman rumah mak-mak. Tidak mungkin padi itu dari halaman rumah. Tapi pangan yang tersedia di kita itu didasarkan pada keinginan kita untuk menghemat energi produktivitas kita sambil membayangkan bahwa hidup sehat itu adalah pertaruhan peradaban. Oke, boleh tepuk tangannya dong untuk Bung Rocky. Nah, jadi tadi itu salah satu untuk menikmati alam itu dengan memanfaatkan apa yang ada di alam. Jadi bukan menimbun gitu ya, Bung Rocky. Kalau menimbun itu tadi katanya sifat konsumerisme. Jadi bagaimana Bung, pemerintah itu bisa mengurangi dan menghilangkan kultur itu, Bung? Karena memang sekarang ini tidak bisa disangkal, nyatanya kecepatan penyebaran informasi itu memang sulit untuk ditahan gitu. Tadi ada berita Pak Prabowo bertemu dengan Menteri Informasi Digital itu untuk mengatur kualitas informasi yang tiba, terutama pada anak-anak muda. Kan kita tidak lihat lagi, ada kecepatan berpikir anak-anak muda itu, kalau dia nggak mampu berpikir cepat, dia tanya pada ChatGPT itu. Kalau dia tak mampu untuk berpikir mendalam, dia berupaya untuk mencari tahu. Nah sebaiknya kita ingin supaya anak-anak muda ini memproduksi kuriositas, supaya kalau dia bertanya ke artificial intelligence, betul-betul pertanyaannya mendalam. Yang kita sebut ChatGPT itu semacam tempat
dikumpulkannya problem. Jadi kalau problem yang kita tanyakan, problem yang dangkal-dangkal, lama-lama ChatGPT bilang, oh ya Jawa Barat itu pertanyaannya dangkal. Itu artinya manusianya dangkal juga tuh. Jadi itu yang saya maksud, anak-anak muda desa itu ajukan pertanyaan yang berkualitas, tajam, supaya ChatGPT tidak bisa menjawab. Itu. Kalau bisa dijawab ChatGPT, itu artinya pertanyaan dangkal. Nah di situ kita belajar. Jadi saya kira itu baik buat kepala desa seluruh Indonesia. Ajarkan pada masyarakat baru kita, pada anak-anak muda kita, Gen Z itu untuk mengajukan pertanyaan yang paling fundamental itu. Misalnya, coba tanya pada ChatGPT, apa beda antara pohon dan sungai? ChatGPT pasti akan jawab secara gampang. Sungai itu menghidupkan pohon. Karena itu sungai akan melalui akar-akar pohon. Kalau teman-teman kepala desa bilang tidak, bukan begitu. Sungai adalah apa yang mengalir melalui kapiler pohon. Jadi sungai apa yang naik ke atas pohon dan sisanya yang pergi ke laut. Orang mulai berpikir, mana mungkin sungai bisa naik pohon? Kalau begitu pertanyaannya, kalau tidak ada sungai naik pohon, bagaimana mungkin pohon itu memproduksi karbohidrat, memproduksi karbon dioksida, menyimpan hijau daun. Jadi kita bongkar cara berpikirnya itu. Demikian juga kalau kita sebut, ada paham kan yang belajar biologi, akar kita itu, akar pohon itu menyerap air. Air yang naik ke atas pohon, tiba di daun oleh matahari, diubah menjadi energi. Sisanya malam hari jatuh ke bumi. Lalu jadi sumber para sastrawan untuk membuat puisi bahwa embun pagi engkau telah selamatkan hidupku. Karena semalam aku tak tahu panas apa yang ada di dadaku. Tumbuh inspirasi. Jadi kalau kita bilang setiap pohon adalah sungai, maka itu adalah pelajaran ekologi. Memotong pohon artinya membendung sungai. Kan begitu cara berpikirnya, yang tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Tapi justru dengan itu kita provokasi millennials ini untuk berpikir alternatif. Saya kira itu yang penting, dan saya tahu bahwa kita kerajingan artificial intelligence, kita kerajingan kuota untuk main internet, tetapi sekali lagi kita harus memanfaatkan itu untuk menumbuhkan pengetahuan-pengetahuan baru, termasuk pengetahuan-pengetahuan yang timbul dari. Kalau saya misalnya jadi petani, artinya saya melatih kesabaran saya untuk menunggu panen. Sapi yang ada di kandang itu buat anak kota itu sesuatu yang menjijikkan. Tapi kalau diterangkan pada mereka bahwa Anda minum susu yang Anda beli di supermarket datang dari sapi di desa Sumedang, anak-anak kota itu mulai berpikir, oke, kalau begitu asal usul saya adalah desa di mana becek dan kotoran itu bukan dianggap sebagai sesuatu yang menjijikkan tuh. Saya kasih contoh, misalnya satu waktu saya naik ke gunung di Himalaya di ketinggian kira-kira 5.000-6.000 meter, saya kedinginan dan tidak ada persiapan apapun. Suhu minus 20, kecepatan angin 90 tuh, pasti mati. Kebetulan di sekitar situ ada kandang-kandang sapi itu, yang namanya yak, binatang endemi di pergunungan Himalaya. Saya kumpulkan kotoran sapi itu karena saya tahu pengetahuan bahwa kotoran sapi itu adalah biomasa, dia memproduksi panas. Jadi saya kumpulkan aja kotoran sapi, masukin ke tenda, tidur di atas kotoran sapi. Itu cara menyelamatkan hidup. Jadi kotoran itulah yang menyelamatkan saya, bukan kasur yang harganya 60 juta yang jual di mal-mal di Jakarta. Oke, berarti memang perlu anak muda itu ikut andil ya, sudah pasti ya. Dan perlu mengetahui fundamental bagaimana siklus setiap yang ada di kehidupan ini. Jadi dasarnya seperti apa untuk mensukseskan juga program pemerintah yang mendukung ketahanan pangan lokal. Ya, saya percaya bahwa kalau kita bikin kampanye itu mesti melibatkan mereka yang akan menghasilkan bonus demografi di 2025. Kan seolah-olah bonus demografi itu ada pertandingan antara anak-anak muda Jakarta dengan anak muda Kuala Lumpur, anak muda Kuala Lumpur dengan anak muda Hanoi. Apa yang mereka pertandingkan? Ya startup.
Di kita di Indonesia, bonus demografi itu jangan masuk dalam pertandingan yang dikuasai oleh anak-anak muda di metropolitan global. Mulailah dengan bonus demografi, artinya bertanding untuk paham bahwa anak itu menyiapkan dirinya untuk diolah untuk kepentingan keadilan, bukan untuk kepentingan akumulasi. Jadi kalau kita ingin masuk pada tema bonus demografi, saya kira Departemen Dalam Negeri punya data tentang siapa yang potensial untuk memimpin ke depan. Kan Depdagri itu menyiapkan calon pemimpin tuh. Departemen lain mungkin lakukan hal yang berbeda. Tapi sekali lagi, memimpin artinya menghasilkan manusia yang mampu mengurai masalah dan mampu menyimpan perencanaan, bukan memamerkan perencanaan. Minimal dia bisa mengurai masalah tuh. Nah, masalah kita hari ini di tingkat ekologi bumi itu adalah soal lingkungan. Jadi anak-anak muda Indonesia mestinya bersaing untuk menghasilkan bonus demografi di bidang lingkungan, bukan di bidang teknologi komputer yang pasti kita tercecer oleh anak-anak muda di Cina, Vietnam, dan Thailand. Jadi harus ada segmen, termasuk di dalamnya untuk menyiapkan daya tahan pangan kita tuh, dan menyiapkan anak-anak muda yang paham tentang ecological footprint, do speak environmental ethics, itu artinya mempersiapkan kita untuk paham bahwa kita punya daya tahan pangan karena kita mengerti hubungan antara manusia, padi, duren, dan tanah. Itu dasarnya. Teknologi hanya membantu itu. Jadi bonus demografi bagi desa artinya bersaing di bidang ekologi, bukan di bidang teknologi. Kira-kira itu. Baik, terima kasih banyak Bung Rocky. Setelah berdiskusi melalui kacamata pemerintah pusat, seorang akademisi, dan juga seorang petani organik yang melakukan implementasi nyata, saya juga mau dong berdiskusi dengan kacamata pemerintah daerah. Jadi Bapak Sekda, bagaimana Pemda ini dapat berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan desa, Pak? Apa kira-kira peran spesifik yang dapat diambil oleh Pemda Jawa Barat? Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Sebelum saya berbagi informasi, pengetahuan, pengalaman terkait dengan pembangunan di bidang ketahanan pangan di Jawa Barat, izinkan atas nama Pemda Provinsi Jawa Barat, atas nama Pak Penjabat Gubernur Jawa Barat, mengucapkan selamat Hari Desa. Tepuk tangan untuk desa. Desa kuat, kecamatan pasti kuat, kabupaten kota kuat, provinsi kuat, Indonesia kuat. Jadi kalau ingin Indonesia kuat, mulai dari desa. Dan salah satunya kita mulai dari sektor pangan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin coba menyoroti dua hal. Ya, bicara pangan dari perspektif konsumsi, yang kedua dari perspektif produksi. Dan saya akan berbicara tentang data, karena harus based on data. Good data, good decision, good result. Datanya bagus, pengambilan keputusan kita juga akan bagus, dan hasil akan bagus. Seperti itu bisnis prosesnya. Makanya kami akan mulai dari data-data. Terkait dengan konsumsi, Bapak Ibu sekalian, konsumsi kita di Jawa Barat untuk pangan, paling tidak untuk 12 komoditas pangan, beras, ya, telur, ayam, daging ayam, cabai rawit, ya cabai merah, dan lain sebagainya, ada 12 komoditas pangan, 8 kita surplus, ya, dan 4 komoditas kita defisit. Salah satunya yang membuat sedih begitu sebagai orang desa, karena saya juga paroki Pak Dirjen dari desa, saya dari Situraja, asli Sumedang, yakni komoditas cabai rawit, yang sejatinya kalau merujuk yang sampaikan Pak Rocky tadi, itu bisa mulai dari halaman, sangat sederhana, sangat mudah, tidak ada pabrik hese kalau kata orang Sumedang. Ya, cabai rawit konsumsi di Jawa Barat per tahun adalah 42.000 ton. Ya, konsumsinya, produksinya itu baru 35.000 ton. Berarti kita defisit 7.000 ton. Ya. Silakan dihitung berapa? Ya, per tahun kurang lebih 329 miliar. Hanya untuk konsumsi
cabai rawit yang sebetulnya kita bisa bicara tentang kedaulatan pangan mulai dari hal yang kecil, daulat cengek, daulat cabai rawit. Pertanyaannya, siap tidak desa? Siap tidak kita semuanya untuk daulat ya, mandiri bidang pangan mulai dari cabai rawit saja? Bapak Ibu, saya mencoba ngobrol dengan ratusan, bahkan mungkin sudah ribuan ibu-ibu. Karena berbicara cabai rawit, berbicara dapur, itu berbicara ibu-ibu. Ya termasuk nyonya, Inung Budak juga hadir yang di sini. Karena yang dibicarakan urusan pangan ini, katanya penting, jadi hadir langsung. Bapak Ibu, ternyata, ya saya coba cek-recek di beberapa kabupaten, konsumsi cabai rawit, ya bawang daun dan lain sebagainya, tiap hari tidak kurang dari Rp5.000. Rp5.000 dikali 30 satu bulan, Rp150.000 hanya untuk konsumsi cabai rawit. Satu desa itu tidak kurang dari 1.000 umpi, tidak kurang dari 1.000 kakak. Faktanya ada yang 2.000, 3.000, bahkan ada yang 5.000 kakak. Kita ambil yang kecilnya aja, 1.000 kakak. 1.000 kali 150.000 konsumsi rumah tangga di kita per desa 150 juta per bulan. Kali 12, 1,8 miliar. Dana desa saja hanya 1 miliar. Apabila ibu-ibu di desa menanam ya cabai rawit di halaman rumah, ya maksakeun maneh cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Mun kayang tangtu pareng, manjada wajada. Nanti kita lihat bagaimana desa Ciberem ya mulai bisa mengedukasi sehingga warga masyarakatnya punya nyali untuk ya tadi menanam cabai rawit di halaman rumahnya masing-masing. Tepuk tangan untuk Pak Kades Ciberem Kulon. Ya. Dan itu salah satu kenapa desa ini menjadi lokus untuk Hari Desa tahun 2025 ini. 1,8 Pak. Saya coba kalikan jumlah desa di Jawa Barat itu ada 5.311 desa. Hanya untuk Jawa Barat kita bisa nabung 1 tahun 9,5 triliun hanya dari cabai rawit. Dengan asumsi kebutuhan rumah tangga untuk cabai rawit ngambil dari halaman dan uang yang 5.000 disimpan di kenceleng, uang yang 5.000 ditabung, maka akan terkumpul satu desa 1,8 miliar. Gila enggak? Luar biasa Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya, berapa desa yang aware dengan penguatan pangan? Ya, berapa banyak di antara kita yang memberikan perhatian terhadap pentingnya penguatan pangan? Dan dimulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari halaman kita. Saya diskusi dengan ibu-ibu. Ibu, bisa enggak ibu nanam cabai rawit? Pak, saya punya ayam. Atau udah punya ayam, kalau bahasa Sundanya. Ibu kan bisa pakai pagar halamannya. Ayamnya bisa masuk ke dalam pagar karena nakal, Pak. Atau udah lagi, ibu kan bisa dipakai karatan, pakai bambu dikatasin atau digantung. Ya, Pak, ayamnya bisa terbang. Susah. Ini masalah mental model, Bapak Ibu. Jadi sejatinya kita bisa mulai bukan dari APBD, dari komitmen kita kemudian mengedukasi masyarakat ya agar punya kepedulian terhadap pangan ini. Dan mulai dari cabai rawit. Karena ibu-ibu berdasarkan riset kami, kalau sudah nanam cengek tidak mungkin tunggal cengek. Pasti ada bawang daun. Ya pasti ada bawang merah, pasti ada seledri dan lain sebagainya. Dan kalau itu kita lakukan terstruktur, masif ya dan sistemik TSM, ini kan dahsyat. Dan tidak perlu pakai APBD, tidak perlu pakai APBN. Ada mobil pakai mobil. Tidak ada mobil, pakai motor. Tidak ada motor, pakai sepeda. Tidak ada sepeda, pakai kaki. Apa susahnya? Ini kan masalah komitmen. Mau apa tidak? Kuncinya itu Bapak Ibu. Percuma kita diskusi panjang lebar. Kalau kita tidak punya nyali untuk melakukan hal yang kecil. Kami sedang mengikhtiarkannya. Dan Hari Desa ini bagi kami Jawa Barat adalah momentum. Ya Bapak Ibu, kepala desa, perangkat desa, ayo. Mudah kok. Hanya memang harus berulang-ulang. Ya, harus berulang-ulang. Mungkin 1 kali edukasi tidak cukup, bahkan 10 kali aja tidak cukup. Kalau perlu 100 kali kita edukasi. Kata Socrates, tidak ada yang unggul. Yang ada adalah repetition.
Siapa yang mengulang-ulang, dia yang akan sukses. Itu saya kira salah satu yang kami lakukan. Saya berbicara cabai rawit kemana-mana. Kalau di Sunda namanya cengek. Saya bukan melihat cengeknya, itu kecil banget, tapi masalah produktivitas. Dan hari ini kita kekeringan terkait dengan produktivitas. Itu Bapak Ibu satu perspektif dari sisi konsumsi. Yang bisa kita selesaikan mulai dari beranda rumah kita, mulai dari halaman rumah kita. Yang kedua dari sisi produksi. Bapak Ibu, dari 12 komoditas yang paling krusial adalah beras. Produksi gabah kering giling di Jawa Barat, posisi terakhir 2024 ini 8,5 juta ton. Tahun sebelumnya 9,1 juta ton. Ada pengurangan 600.000 ton. Tentu ini sinyal kuat bagi kami untuk melakukan konsolidasi. Kenapa ada penurunan produksi pangan khususnya gabah kering giling ya menjadi 8,5 juta ton atau ekivalen kurang lebih 4,1 juta ton beras. Ternyata salah satunya Bapak Ibu 4 tahun terakhir terjadi pengurangan lahan sawah dilindungi. LSD kita berkurang. Ya, dari 4 tahun yang lalu kurang lebih 928.000 hektar, sekarang tinggal 916.000 hektar. 12.000 hektar kita berkurang. 1 tahunnya 3.000 hektar berkurang. Ini saya kira persoalan yang ya kita semua harus bahu-membahu. Bagaimana dengan penataan ruang? Bagaimana dengan pemanfaatan ruang, termasuk pengendalian ruang? Kalau itu lahan sawah dilindungi, ya udah konsisten. Jangan cari cara yang ujungnya untuk menjustifikasi akhirnya sawah berubah fungsi. Maju itu apa sih? Maju itu apakah banyak beton di sana sini? Saya kira tidak demikian. Kalau kata Prabu Siliwangi, yang namanya maju itu pakena gawe rahayu, paken hebel jaya di buana. Pakena kerta bener, paken nanjur juritan. Maju itu adalah pada saat kita sejahtera, dan maju itu pada saat kita bahagia. Sederhana sekali. Kalau dalam bahasa Jawa Barat namanya gemah ripah repe rapih, sejahtera dan bahagia. Dan itu harus mulai dari rumah, dan itu harus mulai dari desa, dan salah satunya adalah pangan. Siapa daulat pangan, siapa yang kuat pangannya, dia yang akan eksis. Apalagi sekarang Pak Rocky menyampaikan kita mendapatkan bonus demografi. Pertanyaannya, berarti usia produktifnya kan lebih banyak daripada ya yang tidak produktif. Milenial lebih banyak dari kolonial. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu hari ini? Pengangguran kita untuk Jawa Barat 6,74%, ekivalen dengan 1,7 juta, dan 20%-nya lulusan SMA SMK. Ini PR bagi kita semua. Dan salah satunya mungkin karena anak-anak muda ini kurang tertarik terhadap pangan, terhadap pertanian. Kami mencoba berikhtiar setiap tahun ada program namanya petani milenial. Tapi berapa sih jumlah APBD kita? Kami hanya mampu melahirkan 13.000. Sementara petani yang resign karena usia dan lain sebagainya mungkin lebih dari itu. Ini darurat Bapak Ibu. Dan ini harus mulai dari desa. Saya sangat yakin itu. Kalau desa sudah bergerak, tidak ada hal yang tidak mungkin. Dan itu adalah Bapak Ibu sekalian. Keprok buat teman-teman di desa. Dan kami apresiasi ke teman-teman di Kementerian Dalam Negeri, Pak Dirjen ya, yang menginisiasi Hari Desa. Ya kebetulan saya sendiri berangkat dari desa, pernah tugas di desa, ya jadi luar biasa. Apalagi dalam perspektif pemerintahan, sebetulnya kan pembangunan ini agregasi. Nggak ada Superman, yang ada adalah super team. Jadi kalau Jabar ingin hebat, mulai dari kabupaten, karena agregat. Jabar itu agregat dari kabupaten kota. Dan kabupaten kota agregat dari kecamatan. Dan kecamatan agregat dari desa. Lagi-lagi yang tadi, desa kuat, pasti Jawa Barat kuat. Dan pasti pada akhirnya Indonesia kuat. Ujungnya kita bisa mewujudkan Indonesia emas tahun 2045. Insya Allah. Dari desa. Dari yang kelihatannya sederhana. Tapi jangan main-main Bapak Ibu. Saya sangat yakin kita bisa mewujudkan Indonesia emas 2045. Di mana kita akan menjadi negara maju, salah satu negara maju, the big four developed country 2045. Ya, negara pertama Cina,
Negara majunya itu nanti 2045, yang kedua India, yang ketiga United States, Amerika itu nanti hanya ketiga aja, dan keempatnya Indonesia. PDB kita sekarang 1,4 triliun US dollar. Pada saatnya kita nanti bisa 18 ya triliun US dollar. Dan salah satunya dikontribusi oleh desa. Jadi jangan main-main dengan desa. Hidup desa. Mana suaranya? Ini kan teman-teman dari desa. Hidup desa. Hidup desa. Hidup desa. Atau nuhun. Baik Pak, terima kasih atas penyampaiannya ya, luar biasa sekali, langsung semangat di semuanya, hidup desa. Hidup ya Pak. Nah, tadi Bapak bilang desa kuat, Indonesia kuat. Dan salah satu contohnya itu di desa Ciberem Kulon ini, hanya dari cabai bisa menghasilkan kemandirian desa, bahkan produktivitasnya meningkat ya Pak. Nah, apa kolaborasi yang telah dilakukan oleh Pemda Jawa Barat untuk mendukung ketahanan pangan seperti contohnya ini Pak, di desa Ciberem Kulon? Bapak Ibu, yang pertama kasih sayang. Hadirkan kasih sayang ke desa. Tadi kami sharing dengan Pak Rocky Gerung. Apa hubungannya cinta dengan desa, Pak Rocky? Mungkin Pak Rocky bisa menjelaskan dulu yang tadi, Pak. Boleh dong dijelaskan ya. Apa hubungannya cinta dengan desa? Karena Bapak Ibu harus hadir dulu cinta. Tanpa cinta, omong kosong, Pak. Yang bermain hanya logika, dan logika itu cara berpikirnya transaksional. Saya kira Pak Rocky bisa membedah filosofis itu, Pak. Karena kalau hati yang hadir, tidak ada hal yang tidak mungkin. Nah, kebetulan Nyonya ada di sini, Pak Rocky. Ya. Bayangkan Bapak Ibu, saya rumah di Situraja dan Nyonya ini rumahnya di Dharma Raja, dan saya pernah jalan kaki dari Situraja ke Dharma Raja 15 km. Dan itu tidak masuk akal. Tapi karena cinta, saya lakukan, Pak. Hidup minum budak. Iya, Pak. Saya kira kalau cinta hadir, ya, insya Allah dana desa 1 miliar itu gede banget. Belum lagi Pak Rocky, setiap tahun Pemprov Jabar memberikan transfer fiskal ke desa 130 juta per desa, stimulus. Itu bentuk kasih sayang kami. Jangan dilihat uangnya Bapak Ibu, atensinya. Ya, dan kami saat ini sedang mendesain ya sebuah peraturan gubernur tentang agregasi pembangunan. Jadi kami akan ajak bersama-sama kepala desa, perangkat desa, camat, bupati, wali kota untuk membangun Jawa Barat. Tetapi tentu harus dikalibrasi. Ya, indikator kinerjanya apa? KPI-nya apa? Apakah kamu dari pangan misalnya? Yuk kita masukin pangan. Ya, ketahanan pangan adalah indikator kinerja kepala desa, indikator kinerja camat, indikator kinerja bupati, indikator kinerja gubernur. Karena kalau tidak begitu nggak bisa, Bapak Ibu. Harus ada harmoni. Nah, itu saya kira Ibu ya, dan salah satunya terjadi di Ciberem Kulon. Kebetulan sebelum saya bertugas di Jawa Barat, ya, pimpinan memberikan amanah, saya penjabat Bupati Sumedang. Sekda Sumedang cukup lama, 5 tahun. Dan kami tahu persis apa yang terjadi di desa-desa di Sumedang. Ada 270 desa, ada 7 kelurahan. Salah satunya Ciberem Kulon. Bapak Ibu, mungkin sekilas ini desa sederhana. Tapi layanannya di sini sudah digital, Pak. Pak Rocky kalau ingin membuat nomor induk berusaha, NIB 10 menit selesai. Ada 18 surat keterangan yang bisa Bapak Ibu akses dari manapun. Orang Ciberem Kulon ingin mendapatkan layanan surat keterangan domisili misalnya. Bisa digital signature Pak Dirjen. Jadi kepala desanya bisa ke sana kemari, tapi layanan tetap berjalan. Makanya perlu digital satu sisi. Tapi di sisi yang lain juga tentu tidak jangan sampai lepas dari budaya. Itu saya kira beberapa contoh ya. Jadi ke sana kemari. Apabila cinta hadir, ya urusan pangan tidak sulit, tidak ada pabrik hese, bahkan lebih jauhnya juga kita bisa mendorong juga transformasi digital. Dan sebetulnya Bapak Ibu kalau dengan smart farming misalnya, itu kan luar biasa.
Bagaimana kita bisa komunikasi, bisa bercengkrama dengan tanaman, bisa bercengkrama dengan tanah. Ya karena pakai chip. Apabila tanah perlu air ya siram, apabila perlu pupuk ya tinggal dikasih pupuk. Pupuknya pupuk apa? Itu kan bisa diikhtiarkan dengan teknologi informasi. Jadi yang harus kita lakukan, pangan ini satu sisi hadirkan cinta, ya hadirkan budaya, karena dalam budaya ada cinta, kemudian hadirkan juga teknologi. Bapak Ibu nanti bisa melihat setelah sharing ini di samping ada namanya kebun desa dan yang mengelolanya ibu-ibu, kelompok wanita tani. Ya saya apresiasi ke Bapak Ibu Kepala Desa ya di Kabupaten Sumedang, sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Dan perlu kami laporkan kepada Bapak Ibu, Bu Sekda ya, Bu Sekda bagian di dalamnya, desa-desa di Sumedang sekarang semuanya statusnya sudah desa mandiri. Salah satu kabupaten di Jawa Barat bahkan di Indonesia yang desa-desanya sudah mandiri ya Sumedang. Ya. Ya tentu masih banyak kekurangan, tapi paling tidak ya Sumedang lebih khususnya lagi Ciberem, Kulon ini sudah one step ahead. Mudah-mudahan bisa memotivasi, menginspirasi warga desa lainnya dari berbagai pelosok tanah air. Tentu nanti kami juga akan belajar ke yang lain, karena tidak ada yang sempurna. Ya, yang ada adalah saling mengisi satu dengan yang lainnya. Kurang lebih seperti itu, hadirkan cinta, kemudian dorong dengan teknologi. Terima kasih Bapak. Berarti kolaborasi cinta, budaya, dan teknologi ya, itu yang sudah dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat ya? Ya, dengan budaya kita bisa membumi, dengan teknologi kita bisa melangit. Konsepnya sederhana aja. Keren Bapak. Dan sekarang semua desa di Sumedang sudah menjadi desa mandiri. Ya. Luar biasa sekali. Boleh tepuk tangannya dong untuk Sumedang. Nah, tadi Bapak juga mention, Pemprov Jawa Barat itu udah bikin program namanya Petani Milenial, Pak. Tapi yang berhasil hanya 13.000. Nah, sekarang ini sudah ada petani milenialnya sendiri, Pak. Jadi bisa di-sharing nggak, Kak Maya? Apa tantangan menjadi petani milenial kok bisa? Oke. Ada jumlah yang sedikit seperti itu. Oke, yang pertama terkait metodologinya akan kami perbaiki. Insya Allah di 2025 ini skemanya kita akan rubah. Tempo hari kan Pemprov langsung melatih. Saya tanya ke teman-teman di kepala dinas, berapa uang yang Anda miliki, berapa orang kru ya yang bisa membackup program ini? Saya kira akan terbatas sekali. Kami akan shifting karena tadi intinya kan agregasi pemerintahan, agregasi pembangunan. Kami akan siapkan training of trainers, petani milenial. Kami akan latih trainers di kabupaten. Kami akan latih trainers di kecamatan. Nanti yang akan melatih petani milenialnya adalah trainers yang ada di kecamatan. Jawa Barat ini ada 27 kabupaten kota, 627 kecamatan, ada 5.311 desa, ada 646 kelurahan. Kami sudah melakukannya sekarang dalam kewirausahaan. Insya Allah sebentar lagi kami akan menghasilkan 600.000 wirausaha ibu-ibu. Kami latih ibu-ibu Pak Dirjen. Jadi provinsi melatih 135 super trainers di kabupaten, satu kabupaten 5. Kemudian kami melatih 2 trainers per kecamatan. Kami sinergi dengan private sector, tidak pakai APBD. Jadi awal tahun ini kami punya 1.200 trainers yang tersebar di 627. Dan kami kasih KPI untuk melatih 100 ibu-ibu per desa tentang kewirausahaan. Bagi yang sudah bisnis, naik kelas lah bisnisnya. Bagi yang belum, ayo memulai. Dan kami akan fasilitasi untuk bisa mengakses perbankan. Hari ini kita juga punya bom waktu namanya Bank Emok. Hati-hati Bapak Ibu. Bank Emok. Dan salah satu persoalan Jawa Barat adalah indeks Gini 0,421. Sangat senjang. Ya salah satunya karena sudah masyarakatnya kecil, pinjam dari Bank Emok lagi. Bank Emok itu kenapa menjadi sangat menarik? Karena layanannya paripurna. Sebelum transaksi, setelah uangnya dikasih, itu luar biasa Pak. Itu mencekik Bank Emok. Bisa sampai 10% jasanya. Berarti setahun 120%. Dengan subsidi bunga sebetulnya bank konvensional, koperasi syariah atau koperasi atau bank syariah, saya kira bisa 5% per bulan. Nah, pola itu kami akan dorong juga dalam pembangunan pangan melalui pelatihan petani milenial dengan cara kolaborasi dengan berbagai komponen. Tidak harus selalu dari APBD.
Baik, siap. Terima kasih Bapak. Berarti ada perubahan skema ya. Nah sekarang kita pengen tahu nih dari kacamata implementasi nyata nih yang udah melakukan petani organik milenial, Kak Maya. Nah Kak Maya, kalau dari kacamata petaninya sendiri nih, apa tantangan untuk membuat bisnis itu terus berlanjut Kak? Coba dijawab, silahkan Kak Maya. Untuk usaha pertanian ya, mungkin agak sedikit berbeda dengan usaha lain. Karena pertanian itu kegagalan itu pasti. Kenapa saya katakan kegagalan itu pasti? Karena bertani berhubungan dengan alam. Dan faktor alam adalah faktor yang tidak bisa kita kendalikan. Belum ada satupun di dunia ini yang bisa mengendalikan kecuali mungkin Avatar yang mungkin bisa mengendalikan. Nah, alam menjadi tantangan, tetapi menjadi petani itu ya, bekerja di dunia pertanian, itu adalah pekerjaan yang dekat dengan alam. Mungkin ini definisi cinta tadi ya Pak ya. Jadi ada cinta di situ, tantangannya juga besar untuk bersama, karena dekat dengan alam, tetapi alam itu juga sendiri tidak menjadi itu menjadi faktor yang lebih banyak membuat kegagalan gitu. Yang bisa kita lakukan adalah kemudian beradaptasi. Jadi kenapa saya memilih pertanian organik, karena itu adalah salah satu bentuk dunia pertanian yang adaptif terhadap alam. Mengapa demikian? Karena pertanian organik itu punya 3 poin. Yang pertama adalah pangan, yang kedua adalah lingkungan, kemudian yang ketiga adalah kesehatan. Ini adalah 3 hal yang dimana kita semua hidup, manusia di dunia ini pasti membutuhkan 3 hal ini. Dan 3 hal inilah yang nanti dikejar gitu sampai akhir. Itu tantangan pertama. Kemudian yang kedua, tadi Bung Rocky juga sempat mengatakan tentang ketekunan gitu ya, telaten kesabaran. Nah itu bukan hal yang mudah juga dilakukan. Bertani itu memang dituntut untuk sabar. Jadi kita menuai, kita tunggu untuk sampai panen. Nah itu di luar lagi tantangan-tantangan lain, yang mana kesabaran ini sudah ada, tetapi ternyata masih belum bisa nih, ketika sabar ada, hasilnya kok masih belum bisa. Karena ada beberapa faktor internal lainnya, contoh masalah harga, contoh masalah overproduksi. Dunia pertanian Indonesia dari zaman dulu sampai hari ini itu persoalannya masih itu-itu aja. Overproduksi, harga dan lain sebagainya gitu. Nah itu menjadi tantangan, kenapa kemudian anak-anak muda tidak tertarik? Saya mengingat ketika saya menjadi petani, begitu memutuskan jadi petani 2008 itu bisa dikatakan bahwa cinta tadi ya, dan ada orang mengatakan bahwa cinta itu buta. Jadi saya nggak tahu tuh kalau tantangan dunia pertanian sebegitu hebohnya begitu, nyemplung aja, begitu nyemplung tahu persoalannya, nah disitulah baru tergerak. Oh ternyata dunia pertanian Indonesia ini kok dari zaman dulu sampai sekarang sama aja nih, masalahnya itu-itu aja. Dan memang menjadi tidak menarik. Kenapa tidak menarik? Jelas kami kalau ke kebun tidak mungkin pakai high heels, tidak mungkin kita pakai bling-bling begitu ya, kayak mau ke party gitu. Mungkin itu kemudian tidak fashionable kalau kata anak-anak zaman sekarang gitu ya. Fashionnya malah jadi kayak gitu, kotor-kotoran gitu istilahnya. Nah, hal-hal seperti itu kemudian bagaimana kita menghadirkan, atau kalau di sini saya minta peran dari semua pihak gitu, baik di desa maupun juga di kota, dan kita semua menjadi satu kesatuan. Tantangan sudah jelas, itu tantangan alam kita tahu. Istilahnya kita semua duduk di sini paham, musim hujan mungkin petani akan banyak gagalnya. Musim hujan itu terbatas tanaman yang bisa ditanam petani. Paling petani nanam jagung, nanam padi gitu, nanam singkong yang tidak usah dipelihara atau nanti membutuhkan air. Nah, tanaman-tanaman yang nilai ekonomisnya tinggi itu tidak bisa ditanam di musim hujan. Dia ditanamnya di musim setelah musim hujan. Jadi antara musim hujan ke kemarau atau kemarau ke musim hujan, seperti itu. Dari kolaborasi yang ingin saya sampaikan di sini, kenapa anak muda? Jadi pertanyaan kenapa di sini sebenarnya bukan anak mudanya, tetapi lebih kembali pada kita semua. Kenapa kita sendiri tidak percaya bahwa dunia pertanian itu yang kita butuhkan, tetapi kita sendiri nggak percaya bahwa itu memberikan hidup. Tantangan yang begitu besar, sementara tidak ada kepastian ada masa depan. Ini kita tidak berbicara kepastian mendapatkan hasil dari sebuah usaha pertanian ya, tetapi bagaimana stigma. Jadi peran-peran penting itu baik internal maupun eksternal. Kalau kita bicara ketahanan pangan desa,
kita berbicara juga tentang bagaimana keluarga. Apakah ada keluarga di desa yang memang mau merelakan anaknya jadi petani? Itu dulu, kemudian jadi pertanyaannya ya. Apakah mau anaknya kemudian jadi petani? Nah, apabila kemudian kita semua yakin bahwa ketahanan pangan itu adalah kebutuhan kita bersama, harusnya kita sama-sama mendukung. Ketika saya memutuskan jadi petani, stigma yang saya dapatkan, bahkan dari keluarga sekalipun, itu mengatakan dipikirnya stres. Mungkin ini patah hati begitu, jadi stres. Ini gak ada masa depannya, kenapa ini anak lulus kuliah kok jadi petani, hidup di desa begitu. Nah, itu adalah salah satu hal yang cukup menjadi tantangan terberat juga, karena tadi keyakinan kita nggak ada. Kita yakin butuh makan, semua orang butuh makan gitu. Kita yakin bahwa ketahanan pangan itu harus ada, tetapi kita semua tidak pernah atau sulitlah merelakan bahwa dunia pertanian memberikan kehidupan atau masa depan yang baik bagi anak-anak muda atau generasi yang mendatang. Gitu. Baik, terima kasih Kak Maya. Berarti salah satu faktor kegagalan ya, itu kepastiannya. Kegagalan itu kepastian. Dan salah satu faktornya adalah faktor alam. Dan juga ketekunan itu yang menjadi salah satu tantangan bagaimana bisa kita berlanjut dan tekun gitu. Gitu ya berarti.